Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradana Joko dari Prodi Teknologi Data Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep boolean, praktek dan penjelasan flowchart, penjelasan singkat mengenai if, else, if, dan else. Nah, pertama-tama kita apa sih definisi algoritma? Ya, algoritma sendiri itu adalah serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis yang berstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu. Sementara itu, pemrograman adalah proses menyusun, menulis, menguji, dan memperbaiki instruksi-instruksi atau kode dalam suatu bahasa komputer untuk mengimplementasikan algoritma dalam algoritma tersebut agar dapat dieksekusi oleh komputer dan untuk menyelesaikan tugas. Itu sedikit definisi mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, next kita menjelaskan struktur kondisi. Ya, apa itu struktur kondisi? Struktur kondisi adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan pemrograman untuk mengambil keputusan dan memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan terpenuhi atau tidaknya suatu kondisi tertentu. Struktur ini memberikan kemampuan berpikir pada program dengan mengevaluasi kondisi, biasanya menghasilkan nilai benar atau salah, dan kemudian menjalankan blok kode yang sesuai. Nah, di sini struktur kondisi itu biasanya menyangkut tentang if, else, dan else. Nah, nanti berhubungan dengan itu kita nanti coba praktekkan jenis-jenis struktur kondisi, yaitu kondisi tunggal, kondisi ganda, dan kondisi majemuk. Dan manfaat struktur kondisi itu sendiri dalam algoritma dan pemrograman sangat penting karena memungkinkan program membuat keputusan, beradaptasi dengan berbagai skenario, dan mengontrol alur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Tanpa struktur ini, program akan berjalan secara real dan kaku. Logika boolean adalah sistem penalaran yang didasarkan pada dua nilai, yaitu benar bernilai true dan salah adalah false. Konsep ini dikembangkan oleh George Boole dan menjadi dasar dari operasi logika dalam ilmu komputer serta perangkat keras komputer modern yang melibatkan operasi seperti AND, OR, dan NOT untuk memanipulasi data membuat keputusan berdasarkan kondisi logis. Tujuan logika boolean adalah untuk menyaring, mengatur, dan menganalisis informasi serta data dengan menggunakan operator AND, OR, dan NOT untuk mempersempit atau memperluas hasil pencarian, memproses kondisi dalam pemrograman serta dasar untuk membangun sistem digital komputer. Jadi seperti itu pengertian dari logika boolean. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan tentang praktek dan penjelasan flowchart. Nah, oke, jadi kita lanjut ya. Nah, tadi saya udah gambarin dari oval ini untuk oval, terus turun ke persegi panjang, nanti turun ke belah ketupat. Dari start turun ke temperatur, nanti kita masukkan nilai temperatur yang kita inginkan, yang sesuai dengan ruangan lah misal. Nah, nanti kita turun ke sini, kita masukkan tuh nilai temperatur. Temperatur misal di kurang dari 20 nol. Nah, nanti misal di sini, ya, ini bagus ini. Bagus.
Nah, ini ketika suhu kita di ruangan misal 20, bila mana menyatakan 20, nilainya kalau benar dia akan menghidupkan menghidupkan heater. Jadi eh, mengkondisikan bila mana ruangan itu terlalu dingin. Jadi heater akan dihidupkan. Terus kita buat lagi nih. Kita buat lagi. Tapi di sini kita masukkan range range temperatur, misal dari bila mana lebih lebih dari 20.0 and kurang dari 25.0. Kita bisa tambahnya. Nah, di sini ada dua pilihan. Bila mana nilainya misal lebih dari 20 tapi kurang dari 25, di sini nanti akan muncul dua pilihan antara oke dan turun turun itu hidupin AC. Kasih tambahan oke. Nah, di sini bila mana suhunya lebih dari 20 dan kurang dari 25 berarti menandakan kondisi ruang tersebut oke. Jadi lalu kita tambahkan di dari 25.0. Nah, jadi kurang lebih begini cara pembuatan dari prosesnya. Eh, untuk memulai kita start turun ke get temperatur, setelah dari get temperatur turun ke pilih variabel temperaturnya, misal kurang dari 20, heater akan menyala. Lalu misal nilainya lebih nilai yang bukan tertera di sini, maka akan dieksekusi di proses yang di bawahnya. Dari range temperatur lebih dari 20 tapi kurang dari 20, nanti akan dieksekusi menjadi nilai oke.
Nah, selanjutnya kalau nilainya lebih dari range tersebut, misalnya lebih dari 25, nah di sini akan mengeksekusi pemerintah untuk menghidupkan AC karena suhu terlalu panas. Jadi seperti itu kira-kira. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke program flowchartnya. Scratch. Kita bikin scratch untuk flowchart ini. Scratch. Ketik saja di Google ya. Scratch. Ketik di halaman buat. Nah, untuk sebelumnya karena saya sudah membuat program di Scratch, kita tinggal open saja. Di sini kita bikin program yang sama dengan kondisi Forza tadi, dari mulai start, terus temperatur, di sini set value temperaturnya, terus di sini menyatakan nanti hasil dari inputan yang kita masukkan suhu berapa. Nah, di sini untuk menentukan kondisi if atau else. Misal kita running atau udah polar, kita ubah nih nanti misal jadi 19. Nah, karena 19 itu kurang dari 20, maka perintahnya adalah turun dari start karena menyatakan kondisi yang terlalu dingin misalnya. Karena di sini disebut dulu nilainya 19,9 dan 25.1. Dari sini kan nilai 19 itu kurang dari 19,9 dan kurang juga dari 25.1, jadi maka perintahnya menghidupkan kita. Coba kita misal bikin 25. Nah, dia menyatakan oke karena variabel nilai 25 itu lebih dari 19,9 dan tidak lebih dari 25.1, menandakan kondisi dalam ruangan itu oke, stabil. Tapi bila mana kita naikkan suhunya misal dari 27, nah, nanti akan muncul perintah menghidupkan AC karena suhu terlalu panas ya. Oke, next kita akan coba bikin plotnya tapi yang versi agak panjang. Sebelumnya saya udah bikin. Nah, di sini program agak panjang dan lumayan banyak opsi ya gitu. Dari mulai terus input negara, input user X, dan nanti ulang lagi masuk ke user X 15 tuh boleh mengemudi atau tidak boleh mengemudi. Nah, nanti di sini menunjukkan gimana ya, ketentuan mengemudi di berbagai masing-masing negara. Untuk coding di flowchartnya, coding di Scratch, sebelumnya saya udah bikin tapi udah. Nah, ini di sini kita sudah bikin program yang sesuai dengan diagram forecast sebelumnya. Coba kita langsung running saja.
where do you going to drive. Nah, ini kita masukkan country, misal di kucing menanyakan di umur kita 18. Jadi di India ternyata di umur 16 you can you cannot drive. Kenapa bisa begitu? Karena kita udah masukkan variabel tuh di sini nih. Karena kita set uh, untuk boleh mengemudi di lebih dari 17 tahun, tapi kita masukkan variabel data di umur 16. Jadi di sini menunjukkan kondisi di health karena nilai dari kurang dari 17. Tapi kalau kita ubah di misal 18, 17, terus kita ketik India. Nah, karena di sini yang boleh mengemudi di umur 17, coba kita masukkan di 19. Nah, di sini kan menyatakan boleh mengemudi karena kita udah masukkan program ya di kondisi if itu hanya di set set di lebih dari 17 tahun. Nah, segitu saja sedikit mengenai program di Scratch. Lalu kita lanjut ke di pemrograman bahasa Python. Untuk Python kita menggunakan di itu ya, seperti di pertemuan kemarin menggunakan web Replit. Nanti kita akan lanjut lagi di program Replit masih sama dengan program di Scratch yang set value suhu ruangan. Sebelumnya saya sudah memiliki coding singkat ya yang sama dengan kotak yaitu set temperatur, kondisi if, kondisi alif. Di sini kondisi alif itu menyatakan dua, dua pilihan lah, misal dari suhu lebih dari 20 nanti akan mengeksekusi apa, suhu kurang dari 25 akan mengeksekusi apa seperti itu. Nah, else ini bentuk pengeksekusian dari kondisi di atasnya dari alif. Langsung kita praktekkan saja. Misal set value-nya kita dikasih 18 derajat. Nah, di sini 18 derajat ini kurang dari 20 ya. Nah, berarti di sini menyatakan suhu dingin lah. Ketika set value kita hasil 18, maka apa yang terjadi coba kita run programnya. Di sini akan menyatakan perintah untuk menghidupkan heater karena suhu terlalu dingin. Nah, tapi kita coba set di antara lebih dari 20 tidak kurang tapi kurang dari 25. 24,5 kita lagi. Nah, di sini menyatakan oke karena masih di rentang lebih dari 20 tapi
kurang dari 25, menyatakan kondisi oke, masuk ruangan stabil. Tapi jika kita kasih value-nya lebih dari 25, maka dari instruksi elif ini turun ke else untuk memerintahkan menghidupkan AC karena suhu terlalu panas. Misalnya 27,4. Nah, di sini akan muncul perintah menghidupkan AC. Nah, begitu singkat saja mengenai program Python variabel suhu ruangan. Kita lanjut ke program kedua. Nah, program kedua ini saya membuat program menjelaskan ketentuan mengemudi di berbagai negara. Jika misalnya di India umur segini boleh mengemudi atau tidak, lebih dari segini udah boleh atau tidak, begitu. Sebelumnya saya udah bikin flowchartnya ya, karena terlalu panjang, jadi saya sudah bikin sebelumnya, takut durasi videonya terlalu panjang. Di sini input country ada South Africa, Meksiko, India, France. Terus ini untuk input user X turun ke pilihan negara. Nah, di sini akan dieksekusi ke user X. Nah, dari user X ini menentukan pilihan pilihan kita dari range. Misal di negara South Africa lebih dari 15. Nah, ini dikasih dua pilihan nih. Boleh mengemudi atau tidak boleh mengemudi. Gitu sampai sampai bawah, sampai ke France. Nah, sebelumnya saya juga sudah bikin program di Tablets. Nah, ini saya juga sudah bikin semuanya karena program terlalu panjang, tapi videonya kepanjangan, terlalu bertele-tele. Nah, di sini di rang ke satu untuk info negara macam-macam negara, user X, terus ini if untuk menentukan pilihan. Bila servernya lebih dari yang kita tetapkan, maka akan dieksekusi ke bawahnya lagi. Seperti itu. Coba kita jawab. India. Dia menyatakan lagi umur kita misal kita isi di 19. Di sini menyatakan boleh mengemudi karena kita sudah set di India. Karena di India kita set untuk umur lebih dari 18 tuh sudah boleh mengemudi. Di sini sudah muncul instruksi itu sudah boleh mengemudi. Tapi kita coba ubah ke bisa 17. Kan 17 kurang dari 18 tuh, maka kita lihat bagaimana.
17. Nah, yang muncul nih, tidak boleh mengemudi. Karena dari if ini kita sudah set lebih dari 18, nilainya akan berupa boleh mengemudi. Tapi jika yang kita inputkan tidak ada di sini, maka akan turun lagi ke else. Nah, else ini akan memberikan dua dua ini dua menentukan dua opsi lah. Lalu dieksekusi ke maaf, else ini untuk itu menunjukkan gimana ya, yang salah karena set set value kita isi 18 tapi kita masukkan input 17. Nah, dia menunjukkan nilai yang salah tuh. Terus ya nilai yang salah tuh kita kasih instruksi tidak boleh mengemudi. Terus kita coba di negara ini, France. Di France tuh kita udah di France tuh beda tuh. Ada dua pilihan. Misal lebih dari 18 itu boleh mengemudi, lebih dari 15 harus dengan pembimbing. Nah, jika nilai kita masukkan kurang dari 18 dan kurang dari 15, nilai yang kita masukkan kurang dari 15, maka instruksi yang diberikan adalah tidak boleh mengemudi. Karena konsep dari coding itu berjalan ke bawah. Jika input yang kita berikan tidak sesuai sama yang uh, program kita buat, maka diturunkan lagi, dan seterusnya. Kita coba masukkan di kelas tadi dari mulai lebih dari 18 atau lebih dari 15. Coba kita masukkan misal 17, karena 17 kan lebih dari 15 tapi kurang dari 18, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini akan menginstruksikan harus menggunakan guru les mengemudi lah. Begitu juga seterusnya. Nah, terima kasih untuk video kali ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.